Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali pada hari ini Rabu 30 Desember 2020 dalam Sapa Malam Gembala edisi yang ke-209 yang turun ke kubur. Bertubi gelombang keras menerjang, itu bait yang kedua katakan. Tak mudah jalanku di kabut kelam, tetapi Tuhanku tetap beserta, ku ikutlah dia ke tujuannya. Karena kita punya Tuhan yang bangkit, maka kita tidak merasa takut. Kita percaya ketika kita ikut Tuhan, tujuan kita adalah kehidupan yang berkemenangan, damai bersama dengan Bapa di surga. Tetaplah pertahankan iman saudara. Dan untuk bisa mempertahankan iman itu kita perlu senantiasa mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Mari kita persiapkan diri menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Roh Kudus meneguhkan dan menolong, sehingga firman-Mu boleh tinggal tetap dan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah syafaat Musa. Dan bersama-sama kita melandasinya dengan membaca Keluaran 32 ayat 7 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.'" Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya di muka bumi?' Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, saya bisa merasakan betapa kecewanya dikhianati. Mereka sudah ditolong, mereka sudah dilepaskan dari penderitaan dan sekarang berlaku serong. Apakah hanya Musa seorang yang bisa melihat segala kebaikan Allah, yang bisa melihat kasih Allah kepada orang-orang ini? Bukankah mereka juga bersama-sama sudah merasakan pertolongan dan kebaikan Tuhan? Tidak satu dua kali, berkali-kali mereka melihat sendiri keajaiban Tuhan. Bukankah mereka sendiri juga pernah berjanji, segala yang difirmankan Tuhan itu akan kami lakukan dan akan kami dengarkan? Lalu kenapa mereka berjanji demikian? Apakah karena waktu itu keadaannya baik, sehingga ketika baik, segala sesuatu baik, kita lalu setia kepada Tuhan? Mereka setia kepada Tuhan, kita pun juga demikian kadang-kadang.
ketika segala sesuatu baik. Tapi kalau segala sesuatunya buruk, segala sesuatunya tidak sesuai dengan harapan, menggentarkan, mengkhawatirkan, lalu meninggalkan Tuhan, wajar rasanya kalau Tuhan marah dan kemudian hendak menghancurkan mereka karena mereka ini tegar tengkuk. Tapi kita melihat Musa adalah seorang yang baik hatinya, sama seperti Abraham moyangnya yang mau bersyafaat untuk orang-orang Sodom dan Gomora. Kali ini Musa juga punya kebaikan. Di satu sisi ia tidak ingin kalau bangsanya keseluruhannya mengalami kehancuran karena kemarahan Tuhan. Dan di sisi yang lain ia tidak ingin nama Tuhan jelek, nama Tuhan hancur akibat hukuman yang akan dilakukan itu. Kita perlu melihat ini, hati Musa. Inilah hati orang yang bersyafaat. Orang yang bersyafaat itu memikirkan kebaikan orang lain dan kemudian memintakan kepada Tuhan yang terbaik bagi mereka ini, meskipun bisa jadi hal ini tidak selalu membawa kebaikan bagi mereka yang bersyafaat. Karena mereka bersyafaat bukan untuk diri sendiri, namanya syafaat. Berdoa bagi orang lain, bagi pergumulan banyak orang, untuk kebaikan. Karena itu, mari kita berkaca dan belajar dari hatinya Musa. Selamat meneladani Musa dalam bersyafaat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sering berdoa bagi banyak keperluan, berdoa syafaat. Tetapi Engkau kiranya menambahkan hati yang sama seperti Musa. Hati yang sungguh-sungguh memikirkan kebaikan mereka yang didoakan dan memohonkan kepada Tuhan agar segala kebaikan itu boleh terjadi bagi orang lain. Bukan dari kacamata pribadi, tetapi bagi keperluan dan kebaikan orang lain itu. Apapun resikonya. Tolong kami boleh meladani hati Musa dalam bersyafaat. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon kekuatan. Amin. Nah, sahabat GKI Gunung Indah dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala. Di malam hari ini kita menyanyikan Kidung Jemaat 209. Kembali kita nyanyikan bait yang pertama dan kemudian bait yang ketiga, karena lagu ini hanya 3 bait. Yang turun ke kubur. Bersama yang bangkit tetap ku tempuh derita dan susah berhati teguh. Kita mau meninggalkan tahun 2020 dan bersama yang bangkit itu biarlah kita terus melangkah. Derita dan susah kita lewati dengan hati yang teguh berpadanan kepadanya. Sampai jumpa di esok hari, di hari terakhir tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.